Ada moderatornya. Orang dia dominan ya kita mau membahas masalah kesehatan ini memancing nanti boleh diskusi soal kesehatan keseluruhan, tapi memancing mungkin karena aneh ya, tapi memang harus diketahui namanya andropause. Kalau pernah dengar menopause itu pada wanita adalah penurunan fungsi hormon gara-gara sesudah umur 50 sudah tidak menstruasi lagi, tidak bisa melahirkan lagi, terjadi penurunan hormon estrogen dan testosteron. Ternyata pada penelitian selanjutnya pada laki-laki juga ada namanya andropause. Andropause itu mirip menopause pada wanita. Tapi pada laki-laki kakak ama masih bisa menghasilkan bibit sperma, jadi sampai umur 100 pun bisa punya anak. Ketika pada wanita tidak. Tetapi penurunan hormon laki-laki itu juga terjadi pada laki-laki seperti pada wanita. Nah ini kalau pada misalnya sini testosteron itu hormon pada laki-laki dihasilkan oleh yaitu ya skrotum yang ini biji. Nah, itu memang itu ilmiah ya, memang menghasilkannya itu pada umur 20 itu lagi tinggi-tingginya. Nah, mulai umur 40 turun ya, umur 30 pun sudah mulai turun. Jadi sudah umur 80 ya tinggal sekali. Ya. Hormon ini gunanya untuk libido. Libido itu selain secara seksual juga libido itu semangat berjuang, semangat mempertahankan diri. Kalau tentara itu libidonya harus tinggi. Malah tentara Jerman dulu waktu Perang Dunia Kedua memancing libido dan nafsu untuk membunuh itu dia dikasih kayak ekstasi sekarang. Ekstasi itu obat itu sudah diproduksi sejak Perang Dunia Kedua ya. Jadi dikasih ke tentara Jerman itu buat mereka tidak takut, maju terus, tidak kenal rasa takut, tidak rasa sakit, tidak ada rasa kasihan, itulah. Nah itu memancing libido. Selain dari hormon itu dipancing juga oleh obat-obatan. Kopi juga termasuk ya. Kopi stimulan bikin naik semangat. Tapi testosteron itu sesuai umur jangan turun. Itu alamiah ya menurun. Gangguannya bisa gangguan tidur, susah tidur, ereksi menurun, kekurangan energi, juga kekurangan massa otot. Jadi pada orang tua memang ototnya berkurang kalau dia tidak olahraga. Tapi kalau orang lihat itu ada di YouTube itu ada yang umur 70-an tapi masih berotot ya. Kalau latihan beban ya, paling enggak latihan marpul itu ya harus bisa ya. Ada yang nenek-nenek umur 60 tapi anaknya pelatih fitness itu dari pakai tongkat sekarang sudah bisa narik barbel lagi. Jadi umur itu tidak masalah kalau dia latihan. Apalagi sudah pensiun kan, kalau sudah kayak aku masih kerja itu waktu untuk olahraga itu agak susah. Jadi tapi terpaksa kita paling tidak kerja itu tidak naik deh. Rumah sakit kami 4 tingkat, aku usahakan dan naik deh, jalan terus. Itu paling tidak olahraga kita. Tapi kalau di kantornya naik sana sini malas bergerak itu. Tapi kalau sudah pensiun di situ kalau bisa tetap latihan. Paling tidak nyangkol ya, nyangkol di dekat karena rumah ada tetap ada aktivitas nyangkol atau apa ya. Itu. Kalau tidak terjadi seperti ini, ototnya berkurang yang menimbun lemak ya. Nah, ini kurang lebih moodnya jelek, mood swing atau depresi, suka sakit kepala, susah tidur, osteoporosis tulangnya mulai keropos,
tidak ada energi, tidak ada fokus. Nah, itu beberapa gejala-gejalanya untuk yang mengalami penurunan testosteron ya. Itu beberapa lagi juga. Nah, juga yang perlu diperhatikan untuk yang masih muda 40, 30, pencegahannya antara lain kalau pakai celana jangan yang terlalu ketat-ketat gitu ya. Jeans ketat jangan, kalau apalagi kalau yang nyupir lama jarak jauh itu jangan ganggu. Terus harus cukup tidur, makanan bergizi kurangin ya, itu yang kurang-kurangin itulah ya, ngerti lah ya. Apa? Rokok ya, makanan berminyak kurangin itu. Terus harus banyak makan vitamin itu yang D, E sama vitamin D ditambah ya, vitamin D, daging, mungkin sinar matahari ya. Itu perlu banyak. Juga jangan kurang tidur ya, 8 jam sehari. Kalau tidur siang 2 jam, 1 jam, tidur malam 7 jam. Kalau bisa sih 7 jam, 8 jam, jangan kurang ya. Itu pencegahan. Nah, itu antara lain. Itu pengantar. Yang pasti biar dimengerti bahwa laki-laki pun mengalami gejala yang mirip perempuan, ada namanya andropause. Itu terjadi karena umur 1, 2 gaya hidup bisa, dan gejala-gejalanya itu bisa kurang istirahat, bisa pada laki-laki sering pakai celana terlalu ketat, terlalu banyak begadang mungkin, merokok, ngopi, dan bisa dicegah. Dan kalau untuk dicegahnya dengan rajin olahraga paling tidak 150 jam 1 minggu. Jadi 30 menit sehari paling tidak 5 kali seminggu. Dulu pengantarnya untuk andropause. Kalau ada pertanyaan, maka di sini tentang penyakit-penyakit pada pria 40 tahun ke atas. Kalau jantung sudah ngerti ya. Jadi kalau makan banyak berminyak, kurang olahraga, bisa tersumbat pembuluh darah jantung ya. Diabetes, kalau terlalu banyak makan manis, terlalu banyak makan nasi putih, kurang olahraga, diabetes itu muncul semua itu. Diabetes, kalau terlalu banyak merokok juga bisa asma, TBC, juga diabetes, apalagi rematik. Sampai yang paling penting sih sebenarnya usulkan aja di sini ada tempat fitness ya, enggak? Bumble, treadmill, sama ini. Karena kalau kita kurang beban, tapi paling enggak kalau memang nggak bisa di rumah ya gitu. Latihan plank atau apa ya, gini aja. 10 menit gitu ya. Push up, kalau nggak bisa push up ya gitu. Yang penting tangan ini ada beban, latihan beban. Selain kalau lari ada kontroversi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau memang dari kecil sudah biasa lari ya lari lah. Tapi kalau malu umur 50 baru mulai mau lari, jangan, hancur bentuknya. Jadi kalau lari olahraganya ya dia dulu, kalau sudah dari kecil orang-orang Indian itu dari kecil sudah memang naik turun gunung, lari aja terus. Tapi kalau aku olahraga lari-lari kalau ini tidak bisa. Jadi kalau sudah umur ini ya paling berenang, jalan kaki, ya, sepeda itu cocok. Ya. Ada pertanyaan lainnya? Untuk kantor silakan teman-teman. Saya pernah nonton di YouTube, katanya kalau umur 40 tahun ke atas itu untuk mengurangi risiko testosteron dan terjadinya penyakit degeneratif, katanya jangan minum konsumsi gula putih, karbohidrat, tapi diganti dengan protein dan sayuran untuk menghilangkan penyakit-penyakit degeneratif termasuk jantung, asam urat, segala macam. Apakah benar itu benar? Ya itu memang benar ya. Kalau karbohidrat itu sebenarnya berguna untuk anak-anak ya, untuk pertumbuhan. Kalau untuk kita yang sudah dewasa ini, karbohidrat itu lihat pekerjaannya. Kalau kerjaannya kuli bangunan ya belum banyak ya. Tapi kalau kerjaannya cuma nulis apa, dikit aja. Yang paling banyak itu protein ya, daging. Itu pun kalau ayam cuma dadanya kan.
lemak, bisa kentang. Nasi putih dihindari ya, nasi putih itu paling jahat. Nah, beras itu paling gulanya paling jahat. Yang paling jahat gulanya itu 3. Nasi putih, kerupuk, sama goreng-gorengan. Jadi kalau ada pasien, dok aku heran gula aku tinggi, yang aku makan cuma nasi dan kerupuk, ya dua-duanya naikkan gula. Nasi naikkan gula, kerupuk naikkan gula. Jadi sebenarnya kalau sudah agak tua, malam itu kurangi nasi putih, ganti kentang rebus, kue kepok atau ubi jalan ya. Dan lebih disarankan sebelum makan nasi itu makan sayur dulu dengan buah. Karena ada penelitian itu kalau kita makan sayur dulu dengan buah baru makan nasi putih, gulanya itu naiknya itu pelan. Kalau kita makan nasi putih langsung zut, tapi turun juga cepat ya zut. Jadi kita makan zut, lapar lagi sejam kemudian, lanjut pengen ngemil. Nah, kalau sudah kita makan sayur dengan buah, laparnya itu lama, 2 jam 3 jam baru lapar lagi. Jadi sarankan kalau untuk yang ada diabetes atau sudah tua, untuk menghindari ngemil, makan dulu yang banyak serat seperti sayur sama buah, baru makan nasi. Terbalik, kan biasanya buah tuh cuci mulut kan. Jadi kita duluan sayur dan buah baru makan nasi. Jadi nasi putih yang dihindari. Ya, ada lagi? Yang terima kasih dokter. Sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan, tapi mungkin nanti konseling pribadi aja. Jadi tadi yang disampaikan mengenai gejala-gejala kekurangan hormon, susah ngomongnya, testosteron itu mengenai kurang tidur. Sementara apakah itu sebaliknya juga gitu? Jadi karena kurang tidur menjadi hormonnya menurun, atau karena hormon testosteronnya itu menurun sehingga dia terganggu tidur. Nah, itu yang pertama. Kemudian seperti pemeriksaan-pemeriksaan lain, ada kan untuk penunjang untuk meninggalkan suatu indikasi kekurangan hormon ini, ada pengukurannya. Mengukur misalnya ada range-nya yang normal berapa, kemudian sekarang saya ini berapa, sehingga saya bisa mengetahui sekarang. Kemudian tadi dari yang menyebutkan untuk mengimbangi kekurangan itu makan ini makan itu gitu ya. Nah, sementara nanti kalau kontraindikasi dengan penyakit yang lain juga, misalnya makan tinggi tapi ternyata bertentangan nanti dengan kolesterol tinggi misalnya, seperti itu. Ketiga, tapi yang juga mengenai pola otot itu ya. Jadi kalau sudah sempat kurus misalnya, sampai umur berapa masih boleh dilakukan pola otot untuk mengembalikan lagi. Nah, biasanya saya misalnya 70 kilo, tapi sekarang sudah menurun, misalnya jadi 60 kilo. Nah, sekarang apakah masih relevan untuk melakukan pola otot seperti tadi yang Aman sebutkan itu, pola fisik itu untuk mengembalikan lagi? Kasih itu dulu. ya, testosteron itu ukurnya tergantung alatnya ya. Ada skala-skalanya memang, tapi pemeriksaannya mahal. Kalau di sini juga pasti dikirim ke Jakarta. Ya, ada alatnya ukurnya itu bisa di darah. Itu soal tidur itu memang pertama kita kalau sulit tidur, sering begadang, itu testosteron cepat turun. Ya nanti tambah sulit lagi tidur dia memang. Pertama sulit tidur karena mungkin hobi begadang. Kalau testosteron tidur, dia pengen tidur tapi nggak mau tidur, kan beda kan? Beda. Kalau kita sekarang ini kalau anak-anak muda dipaksanya nggak tidur, dia sudah ngantuk, dipaksanya nggak tidur. Beda. Kalau orang tua memang mau tidur tapi nggak bisa. Nah, itu bedanya. Dua tidak bisa tidur yang itu, satu tidak bisa tidur dipaksa karena dia asik main, asik apa.
Ada kan yang sampai meninggal tuh di Cina 6 hari 6 malam nggak tidur nonton bola, meninggal deh. Nggak tidur 6 hari 6 malam nggak tidur, meninggal. Jadi jangan main-main dengan nggak tidur. Langsung otak tuh langsung kayak sambal komputer. Berhenti dia. Jadi hati-hati dengan kurang tidur ya, jangan dianggap remeh. Terus yang satu lagi soal masa otot. Yang dihitung itu masa otot teman. Jadi walaupun kurus tapi otot semua. Cristiano Ronaldo itu masa lemaknya cuma 7%. Otot semua badannya itu. Dibandingkan dengan yang 200 kilo tapi lemak semua. Dia memang kurus tapi otot semua itu lebih bagus daripada yang gemuk, lemak semua. Kalau diukur ototnya mungkin lebih banyak aku daripada yang gemuk, daripada saya. Jadi yang dihitung itu bukan berat badan, masa otot. Jadi kita ini berolahraga itu membentuk masa otot, bukan memperbesar badan. Jadi lemak-lemak itu berkurang. Pernah lihat Cristiano Ronaldo kan? Dia buka baju itu 7% cuma lemak di badannya. 7%. Kalau aku mungkin 40% lemak. Enggak sempat olahraga kan. Kalau dia itu kan pengakuan teman-temannya itu ya, orang latihan jam 6 jam 7 ada lah aku mau cepat latihan, datang orang jam 6 dia sudah datang duluan. Jadi dia paling duluan datang latihan 2 jam sebelum orang selesai orang latihan pun dia masih 2 jam lagi latihan tenang bebas. Nah itu yang olahraga sejati ya. Jadi yang diukur masa ototnya bukan berat badan. Berat badan besar tapi masa ototnya kayak pemula sumo itu ya. Kalau besar badannya tapi ototnya juga banyak. Jadi bedakan dengan orang yang tidak pernah olahraga, dia besar badan tapi lembek, lemak semua, nggak ada otot. Ada lagi yang siapa nih? Baik, terima kasih atas waktu diberikan. Ini sebenarnya sharingan juga ya. Tadi sudah banyak masukan dari dokter kita dan Osman. Jadi mengenai nasi putih ya, nasi putih itu sebenarnya sudah kita makan ya dari sejak kita kecil nasi putih ya, tidak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau menurut kami dibatasi aja, memang porsi makan kita itu jangan kayak dulu kita naposo kan itu nasi itu langsung membunuh kan, langsung itu baru makan namanya kan. Jadi kalau sudah 40 tahun ke atas itu kan bagusnya yaitu dikurangi ya, porsi makan. Kemudian yang saya pernah baca juga waktu makan itu kalau bisa malam itu katanya di bawah jam 7 ya. Jadi kalau sudah di atas jam 7 itu kurang bagus untuk makan malam. Kemudian juga tadi Pak Dokter mengatakan yang merokok dikurangi. Kalau menurut kami tidak dikurangi, di stop. Jadi yang merokok itu harus di stop. Ya. Ini juga alkohol itu lebih baik sebenarnya kan daripada mengurangi kan. Jadi itu berapa yang masuk dalam mereka. Dan juga ini ya olahraga itu memang bagusnya setiap hari ya. Jadi olahraga di rumah itu kan banyak yang bisa kita lakukan. Tapi tidak harus mengangkat olahraga seperti tadi kata Pak Dokter. Karena memang yang diperlukan itu rutin ya, jangan sekali seminggu ya. Harus setiap hari bagusnya supaya lebih ini bisa menjaga fit badan kita. Mungkin itu berapa masukan. Terima kasih. Baiklah, untuk nasi putih itu memang tetap kita makan, tapi kalau memang bisa dialihkan sebagian dengan karbohidrat yang lain, karena nasi putih itu memang Indonesia paling banyak diabetesnya itu karena memang makanan pokoknya nasi. Kalau orang barat kan mereka kentang rebus atau roti
gandum ya, roti gandum ya. Nah itu. Kalau mau dikurangi bisa dicampur sayur sama buah gitu ya. Kemudian untuk olahraga, yang penting itu memang selain olahraga lari segala macam, kita harus ada beban ya. Kalau ada latihan beban lebih bagus untuk masa otot dan masa tulang, jadi tulangnya nggak langsung copos. Jadi kalau kita ada ngangkat barbel atau push up atau inilah bersender kayak gini, nah gitu ya, 10 menit ini kan, ya tangan itu masa ototnya ada. Jadi tekanan itu bikin kita, otot kita bertumbuh ya. Kita cari kan masa otot. Kalau cuman itu nggak ada masa otot. Jadi itu. Terus soal merokok, kalau aku bilang nggak boleh langsung banyak musuh aku di sini. Jadi iya, kalau pendeta aja ngomong nggak boleh merokok di gereja langsung banyak musuhnya. Aku kan cari aman di sini kan. Ya dikurangi lah ya. Kalau bisa berhenti ya syukur. Karena pasien pun, dokter pun banyak merokok ya. Kalau aku sih pakaianku merokok boleh ya, tapi jangan dihisap, itunya. Jadikan sayur, tembakau kayak sayur-sayuran. Jadi kalau bisa itunya campur nasi ya. Tapi kalau dihisap dia jadi racun. Kalau dikunyah-kunyah nggak apa-apa, jadi sayur. Iya, gitu. Kalau alkohol sih sebenarnya kalau anggur merah itu 1 seloki sehari itu katanya bagus untuk jantung, tapi kan nggak bisa makan seloki kan, biasanya kalau nggak 2 botol kan nggak berhenti. Ya ada lagi apa kan? Iya. Mau tanya Bang Dokter, apakah semua laki-laki di atas 40 tahun itu mengalami penurunan hormon testosteron? Yang kedua, apakah penyebab dari penurunan hormon testosteron ini itu yang mengakibatkan banyaknya pasangan suami istri tidak memiliki keturunan, atau adakah pengaruhnya itu? Terima kasih. Ya ini kan sesuai alami memang dia turun, tetapi kalau memang yang rajin olahraga, jaga hidup sehat, itu penurunannya tidak drastis. Jadi umur 70 pun masih hebat ya, masih produksi. Kalau yang keturunan, testosteron itu salah satu pembentuk sifat seksual sekunder ya. Tapi untuk sperma itu beda lagi penghasilnya. Jadi bisa aja karena yang paling sering itu waktu kecil dia sering sakit-sakitan, demam, itu suka virus itu nyerang kantung itunya. Jadi bisa mati semua itu sperma dari kecil. Atau yang kena radiasi, misalnya dia kena kanker atau apa, ada penyakit tertentu kena radiasi, itu spermanya mati semua. Jadi bisa saja dia tetap ada testosteron segala macam, tapi memang tidak menghasilkan sperma lagi. Jadi sperma itu beda dengan testosteron ini. Memang dihasilkan tempat yang sama, tapi sifatnya berbeda. Satu itu sel, satunya lagi hormon. Jadi hormonnya bisa banyak, tapi selnya habis gara-gara penyakit, atau gara-gara radiasi, atau gara-gara obat-obatan. Makanya kalau kami ada pasien kanker masih remaja, itu kita tanya siapa nggak punya anak, gitu. Karena kalau kita masuk kemoterapi itu langsung mati semua ini yang spermanya. Atau kalau yang di luar negeri spermanya disimpan di bank sperma. Tapi kalau dia punya istri disuntikan ke istrinya, diinseminasi buatan. Jadi itu. Jadi yang bikin kita punya anak itu kan sperma itu ya harus dihasilkan dari testis itu berbentuk sel ya. Bisa aja tidak menghasilkan gara-gara penyakit walaupun testosteronnya tetap tinggi. Gitu. Ada lagi ya Pak? Baik, ada lagi? Ya boleh. Boleh. Oh ya, kalau prostat ya tetap karena umur tua, prostat itu tetap memang bisa membengkak. Itu nanti penyakit umur tua juga gitu. Umur 60 tahun ke atas biasanya prostat mulai membengkak. Ya itu memang kalau memang bisa karena penyakit
bisa karena kurang olahraga atau makanan-makanan yang banyak pengawet. Misalnya kalau saya tanya itu sering makan banyak micin-micin gitu ya, ikan-ikan asin, ikan teri yang lebih pengawet-pengawet, mie instan, itu prostatnya lebih cepat bengkak. Jadi usahakan makan yang alami, yang organik ya, supaya itu. Tapi kalau memang seumur tua, pokoknya ini lah, kalau umur 80 pasti semua kita ada prostat. Tinggal buntu bener apa enggak. Kalau buntu bener harus operasi. Kalau enggak buntu bener ya ada obatnya lagi itu, namanya tamsulosin pokoknya obat prostat itu ya. Itu ada yang BPJS, ada yang umum. Itu ya. Kalau memang sudah buntu sekali terpaksa operasi. Kalau belum buntu pakai obat dulu. Tapi setiap pria pasti nanti prostatnya bengkak, nunggu aja deh. Tambah usia tambah tua tambah bengkak sus. Ciri khasnya kencingnya tambah sulit. Dulu kan kalau anak-anak bisa sampai ke situ gitu kencingnya. Kalau sudah tua paling Gak ada lagi. Oke. Oh bisa karena ini, bisa juga karena penyakit. Bisa. Adanya penurunan hormon testosteron itu dan libido itu saya rasa dipengaruhi juga oleh pendamping kita. Kalau pendamping kita seperti Nikita Mirjani mungkin naik lagi dia. Mungkin. Gimana itu Pak? Kalau dari itu kan bukan maksudnya gini, walaupun pendamping seperti apa, kalau itu bedakan dengan ini loh. Kalau hormon ini dia berdasarkan ke fisik kita. Jadi walaupun pendamping kita seperti apa, kalau memang fisik kita menurun, dia tetap menurun dia. Iya, tetap menurun. Kecuali pendamping lain gitu. Kalau yang itulah istilahnya ya setiap hari kita lihat, gitu kan, setiap hari kita lihat. Kalau kita setiap hari kita tuh tidurnya nggak benar ini, walaupun pendamping kita itulah ya tetap kayak gitulah. Prosesnya itu tetap jalan, kecuali operasi plastik mungkin kan, nah beda orang gitu kan. Tapi maksudnya bukan itu sekunder, tapi yang dari dirinya memang kalau kurang istirahat, kurang makan yang bergizi itu tetap menurun, walaupun pendamping kita seperti apa gitu. Ya itu kan pribadi kita menurun itu. Oke, sama. Mana dulu? Iya. Melanjutkan kata Pak Nabi Tupuli tadi, mungkin hampir kita yang ada di sini, termasuk saya mungkin mudah-mudahan yang kawan-kawan bidan yang sudah 60 tahun itu, yang namanya penyakit prostat itu sudah mulai datang. Tergantung kadarnya, kadar dini, menengah, atau sudah buntu kayak kata dokter itu. Sekarang dok, kalau kita buka, kalau saya buka di Facebook itu, paling kita buka terus, scroll terus itu, dan nyampe 1 menit sudah muncul sekarang iklan dari obat prostat. Yang mengiklankannya itu adalah orang-orang terpandang, bekas Menkes 2, Terawan sama Mulut. Nah, itu mengiklankan obat prostat yang namanya Prostanol, yang menjamin, dan mengklaim bahwa selama ini kita sudah dibohongi oleh dokter, katanya, kalau nanti kita baca. Ternyata dengan obat yang harga 349 per botol itu, dia menjamin itu bisa sembuh 7 hari. Apa betul? Itu yang mengiklankannya dokter Mulut yang bekas Menteri Kesehatan orang Lampung itu sama dokter Terawan. Padahal ada yang sudah makan obat yang dari dokter spesialis sampai sebulan habis, satu kali 1 hari, nggak ada sembuh-sembuh, tetap aja anyaman-anyaman. Jadi belum dicoba sih yang itu, yang 349 itu. Apakah betul iklan itu? Terima kasih.
Kalau iklan di sana itu kita tidak tahu ya, kadang-kadang dokternya itu ngomong apa, nanti diedit jadi apa gitu, bisa kayak gitu. Atau memang kalau dokter secara medis dia nggak mungkin ngomong di iklan, pasti kena penalti, nggak boleh. Kalau yang bikin prakteknya masih aktif itu kena, itu pasti nggak boleh dia iklan di medsos, harus reset, ya, harus reset. Tapi yang pasti prostat itu ada proses degeneratif, kayak tulang kropos, uban, ini nggak bisa. Ada nggak jadikan uban hilang dalam 7 hari? Nggak bisa, masih ubanan itulah ya dikasih semir kan, muncul lagi kekotakan, nanti suatu saat pasti muncul gitu. Jadi makan obat langsung muncul lagi semua sampai kelewatan, nggak mungkin juga. Ya proses degeneratif prostat itu pasti jalan terus ya, nggak mungkin tidak. Suatu saat pasti. Jadi kalau semua kita sampai umur 100 tahun, pasti prostat kita bengkak. Itu aja. Kalau pokoknya aku belum nemu pasien yang 70 tahun pas USG prostatnya masih bagus tuh, nah, pasti bengkak semua. Normalnya 20 cc, pasti sudah di atas itu 40 cc, 60 cc. Jadi kalau dibilang sembuh itu ya kayak uban lah, bayangkan lah uban. Kebayang nggak uban? Dengan makan ini nanti rambut kita hitam semua tanpa uban, nggak mungkin ya. Pasti muncul uban. Ya kan, keriput di mata ini kan, operasi plastiknya mungkin, tapi nanti kalau operasinya kendor, benangnya lepas, keriput lagi ya. Kayak ditarik sini, ditarik situ, ya kalau ditarik, lepas tarikannya, keriput lagi. Ya nggak mungkin, sudah waktunya keriput lah. Iya, jadi itu aku nggak terlalu percaya itu, karena belum pernah coba itu. Tapi ini dong, itu kan resmi diketahui oleh KPI apa Komisi Penyiaran. Nggak ngerti. Nah, kalau dokter resmi dia tidak mungkin iklan ke Instagram. Minimal yang mengupload itu kok dibiarkan pemerintah resmi itu menipu kaya gitu. Ya itu intinya. Kalau dokter resmi dia nggak mungkin obat-obat yang diiklan ke medsos yang tidak bisa masuk ke apotek biasanya. Kalau obatnya bisa masuk ke apotek, dia jalurnya melalui dokter. Kalau dia nggak bisa masuk dokter, ya namanya herbal. Nah beriklan dari situ, tapi mungkin bermanfaat, tapi efek sampingnya kita nggak tahu. Obat-obat yang dimakan yang resmi itu penelitiannya 20 tahun, 10 tahun. Ini ada obat, nah ketemu nih, 6 bulan langsung dipasarkan. Baru ketahuan, itulah banyak obat baru ketemu. Makan 20 tahun kemudian banyak yang kanker, banyak yang ini, ada yang mati mendadak gara-gara makan obat itu. Nah itu. Jadi obat yang kita makan yang resmi dari apotek itu penelitiannya 10 tahun, yang diakui aman 10 tahun gitu. Jadi gitu. Jadi ada obat-obat yang butuh. Jadi gini, kalau obat itu bagus, belum tentu efek sampingnya bagus gitu. Jadi yang paling ditakuti oleh dokter adalah kalau kita kasih orang obat, dia dengan obat itu jadi mati atau jadi cacat. Jadi kita harus buat penelitian yang meyakinkan obat ini bermanfaat, tapi efek sampingnya seminimal mungkin. Nah itu obat dokter. Kalau obat yang di iklan-iklan itu, dia belum bisa masuk ke obat dokter karena mungkin dia penelitiannya belum lengkap. Dia cuma tahu manfaatnya, tapi efek sampingnya belum teruji. Jadi dia tidak bisa masuk apotek karena belum disetujui oleh biro farmasi apa segala macam. Tapi dia sudah menghasilkan ini, sudah banyak biaya nih. Ya perlu diiklankan lah. Tapi efek samping kita nggak jamin. Karena kalau dia sudah terjamin pasti masuk apotek. Kalau sudah masuk apotek nggak boleh iklan di medsos. Itu aja prinsipnya. Ya. Oke, mulai saya dokter. Agita memang ada dua tunai pertanyaan. Mau silakan. Kenapa baru komentar? Terima kasih banyak dokter. Ya, kita itu kan sudah menuju yang sekitar tahun ini. Artinya kan masalah kesehatan itu kan kita harus bersama peduli. Ya, jadi olahraga itu yang paling murah dan mudah adalah jalan kaki. Jadi di online itu di Facebook yang kita dengar katanya di situ kita itu dalam satu hari minimal 10.000 langkah yang
mau saya tanyakan itu, untuk jalan kaki itu apakah memang lari atau memang jalan santai atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang sangat pas. Waktu, kalau boleh jamnya, jam sekian sampai jam sekian. Nah itu yang kedua. Yang berikutnya itu kita baca lagi di Facebook itu mengenai lever itu katanya pembersihan lever itu adalah antara jam 11 sampai jam 1. Ya, pembersihan karena memang kita tahu bahwa memang fungsi lever itu adalah sangat banyak dibandingkan dengan fungsi daripada jantung. Kalau jantung itu kan hanya memompa kan, memompa darah. Kalau lever itu sangat banyak. Ternyata dalam kehidupan kita seperti saya pribadi susah kita itu tidur jam 11 sampai dengan jam 1. Padahal di online itu dikatakan harus bukan hanya tidur seperti itu, harus kenyang, ya harus kenyang begitu. Padahal kita itu kadang kita tidur jam 12. Ya, pertanyaan saya itu apabila itu tidak terpenuhi, memang kita ketahui itu adalah 7 jam dalam satu hari, tetapi dipotong yang 2 jam ini antara jam 11 sampai dengan jam 1. Ya, masalah jumlah itu tercapai, yaitu 7 jam satu hari. Apa? Masih banyak kita. Yang bagus itu memang jalan kaki itu kalau mulainya umur tua ya jalan kaki. Memang 10.000 langkah. Kalau dihitung itu 10.000 langkah itu mungkin 5 km. 5 km jalan. Tapi kalau bisa lari. Tapi katanya lebih bagus itu jalan cepat. Jalan cepat. Karena dia impact kaki ini agak kurang. Jadi dia mirip lari tekanannya itu, tapi dia juga tidak kurangin impactnya. Bagus juga bersepeda, tapi takutnya kalau bersepeda kecelakaan nanti kalau orang lalu kita juga ada jalur sepeda ya. Banyak kawan aku bersepeda kalau dibegal orang, dipukul, jadi tambah penyakit kan. Patah sampai harus ini kan. Jadi dibegal. Bersepeda sendirian kan. Kalau sepeda harus rame-rame, kalau sendirian nanti di jalan motor malah tambah penyakit, dibegal gitu. Kalau tidur itu memang katanya lebih bagus antara jam 10 sampai jam 2 karena hati istirahat atau harus istirahat di jam itu. Ya itu namanya pola hidup ya, pola hidup. Kalau bisa di situ, tapi kalau nggak bisa ya gimana lagi? Sekarang masalahnya kenapa tidak bisa tidur jam 10? Apa masalahnya? Nah, nonton sinetron ya keinginan sekarang kan keinginan sendiri. Kalau zaman bola sekarang ya gara-gara bola kan. Ya tergantung kedisiplinan. Masalahnya itu kalau sudah disiplin ya pasti kita jalankan. Kalau enggak ya aku juga sih kalau enggak bisa ya gimana lagi kan, misalnya ada banyak pekerjaan. Terus apa lagi soal waktu tersiap. Ya itu kan memang kalau mau disiplin ya itu kuncinya disiplin. Jalan 5 km. Bagusnya ya kapan kita sempat, kalau pagi boleh. Sore juga boleh. Karena ini masalah waktu ini. Kalau yang kerjanya jam 7, tempat kerjanya di lagi sana, di mana mau jalan kaki? Sedangkan kalau kita misalnya jalan kaki itu di jam 5 atau jam 4, itu terlalu pagi. Intinya itu pada saat jam-jam gelap itu yang banyak di pepohonan ini CO2. Jadi pohon-pohon ini menghasilkan oksigen di pagi. Jadi pohon ini banyak oksigen waktu pagi, ada sinar matahari, dia ada oksigen. Jadi memang itu tidak disarankan olahraga malam. Karena pohon-pohon ini keluarnya CO2. Jadi disarankan memang agak pagi-pagi yang waktu ada sinar matahari. Nah di situ ada oksigen, banyak pohon. Oksigen itu lebih banyak di bumi. Jadi jangan kita olahraga, apalagi olahraga misalnya senam di bawah pohon gitu kan. Tahu-tahu kejang-kejang ya, karena di situ banyak CO2. Iya betul. Nah,
tidak disarankan di taman-taman olahraga malam-malam karena oksigen itu adanya di pagi hari, bukan. Jadi disarankan memang jangan pada saat gelap karena pohon menghasilkan CO2. Oke, mulai dari dokter. Paling banyak 2 lagi, bagaimana jam siap saya naik? Ya, kalau saya naik, langsung mah 2, langsung mah. Terima kasih untuk waktunya. Begini dok, saya ikut seminar ini tertarik terus terang karena ini masalah kelelakian ya. Itu saya lihat gambarnya itu umur 60 sudah lebih dari setengah ya. Penurunan apa hormon Ya, ini penelitiannya. Hah? Penelitian. Contoh, jadi misalnya ada 100 laki-laki diukur, nah inilah hasilnya kurang lebih. Tapi setiap orang kan lain-lain ya. Beda. Itu rata-rata. Saya mau to the point, penurunan testosteron itu berkaitan dengan libido seksual kan? Ya. Berkaitan kan. Nah, ada nggak saran dokter untuk meningkatkan itu supaya orang menikah lagi? Kita tidak malu-malu. Laki-laki ini pengen dikatakan jantan kalau masih berfungsi. Lalu seperti tadi pertanyaan kalau kabaran tadi ya, ada nggak pengaruh sama istri? Seandainya begini dong, karena mungkin si suami libido seksualnya masih tinggi, sementara si wanita sudah menurun. Nah, dengan kejadian seperti itu, apakah mungkin libidonya si lelaki itu lama-lama jadi ciut? Jadi hilang karena jarang latihan. Jadi bagaimana itu cara mengatasinya? Ya perlu. Saya katakan itu poin aja supaya ada manfaatnya seminar ini. Atau seperti yang Pak Senegar bilang tadi, banyak iklan-iklan di YouTube itu, iklan obat kuat juga banyak selain Viagra ya. Banyak. Ya itu ya pakai bawang, pakai madu, jantan segala macam. Itu tidak bisa kita pungkiri ada. Mungkin di antara kita ini banyak yang sudah mencobanya. Mungkin. Ya. Karena ingin meningkatkan gairah seksual itu. Nah, mungkin dokter bisa mengasihkan solusi supaya kami ini bisa memanfaatkan pengetahuan dari dokter secara ilmiah. Nah, kami ini kan ya buta masalah-masalah ini. Jadi, tapi kami merasakan penurunan itu. Nah, untuk meningkatkan itu bagaimana? Terima kasih. Mungkin nanti ada pertanyaan lain. Terima kasih. Ya, oke, mulai tentang itu. Pertanyaan pemungkas, dokter, mulai. Silakan dok. Ya itu ya kalau dari makanan itu tadi dicari yang banyak vitamin E, vitamin D ya. Vitamin E itu kecapa misalnya kan. Kalau vitamin D itu dari sinar matahari, juga dari makanan-makanan yang misalnya susu kan, terus kalsium itu juga dari susu ya. Kadang-kadang makanan laut, tapi lihat juga kalau ada jantung, ada darah tinggi jangan ya. Terus olahraga, kalau olahraga itu meningkatkan juga itu. Jadi hormon itu bisa meningkatkan dengan olahraga yang lebih banyak ya. Terus kalau soal istri bagaimana ya, kalau kita olahraga kadang-kadang ya sudah capek olahraga ya nggak mikir ke situ lagi. Dan itu bukan hanya melulu soal seksual, semangat hidup, gairah untuk bersatu begini, nyanyi atau apa kan itu bisa.
disalurkan ke situ kan, apalagi sudah umur tua kan, nggak lagi nyari anak lagi kan, mungkin kan ya ngurus Pak Opu, apa kan. Jadi libido itu jangan dipikirkan soal hanya untuk seksual. Libido itu semangat untuk bekerja, berkarya, berapa itu libido juga. Libido itu keinginan untuk maju atau apa itu. Jadi jangan memikirkan libido itu hanya untuk seks ya. Jadi itu bisa disalurkan ke tempat lain. Jadi yang penting kita menjaga supaya kalau testosteron ini turun karena pulang olahraga makan nggak bagus, nanti mood yang lain itu jadi kecenderungannya memang nanti kepikun, tidak mau apatis, dan lain-lain. Jangan mikirkan seksualnya itu, kalau sudah tua ya memang kita orang Kristen ya cuman hanya satu diceraikan oleh kematian kan. Nggak mungkin juga suruh istri kita kalau ada duit suruh operasi plastik, memang mungkin nih. Tapi apakah itu pemecahannya? Nggak juga, nggak bisa juga. Jadi libido kita naik lagi, testosteron kita stabil, ya bisa disalurkan untuk aktivitas lain. Gitu. Tapi tetap aja olahraga tetap apa gitu ya. Ya istri juga suruh olahraga. Jadi jangan cuma kita olahraga, istri juga suruh olahraga, makanan sehat itu. Mudah-mudahan dia ada perbaikan juga. Ya. Seperti itu ya. Ya. Karena sudah jam 9, kalau pertanyaan masih banyak lagi, tapi nomor HP dokter pasti sudah disimpan. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah buat dokter. Jadi semakin aman kegiatan kita malam ini, kegiatan kita, tapi sebelum kita pulang, kami mohon untuk kita semua berdiri untuk foto bersama sebagai dokumentasi kami. Silakan aman sebelum kita pulang. Ayo, kita foto bersama. Baik, teman. Oke. Baik. Hormon naik juga, termasuk juga lebih karena kuat itu. Asal mulut kita sebelum mahita matanya mahita. Langsung kami oleh Tuhan Allah sikut di mata roh kami serta kasih nabi pertemuan Tuhan kami di sono iman dengan Allah kami pertemuan sekali sebulan Tuhan dalam waktu akan ke Allah dimuliakan dari lipat-lipat dalam mengetahui hati Tuhan di nasroha bagi tiba ternauli naung sinaburu di namuso dalam nasroha hati Tuhan tahu di hati yang akan mencerah siang nama nami Dr. Bosma siang dari Tuhan kami menambah nasroha kami untuk Tuhan salukna persoalan kami mampu menami di dalam sakit asal boleh Tuhan kami tentu mampu tu bulan dari Tuhan tutup di bagasan pengaruh di bagasan padang Hawali Tuhan untuk nama destinasi keamanan dengan Tuhan asal Tuhan yang menuju pasangan pembaru nabali dalam roh Tuhan kami di bagasan ada yang menabahasa di mata roh Tuhan kami di bagasan seluruh siap bagasan ini dalam masa kampanye Tuhan yang mulai kami untuk bagasan yang musik pada roh kami Tuhan di bagasan roh pada waktu mana sekali asal Tuhan kami pajukan di bagasan seluruh Nampol sudah kena hinahulan Tuhan ya nak nami nak tolongan Tuhan saat di rumah nami saat di rumah Tuhan nampan selama di badasan kuaya aku Tuhan Yesus Kristus nunga martanya kami Tuhan hasil Tuhan Tuhan ta Yesus Kristus hol Tuhan di bawah doa bangsa itu di berbeda nama doa yang hamusan Tuhan amin.